Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah dan juga kepada teman-teman kelas C2MD yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Ulil Albab, yang kedua Nuril Husain Aziz, dan yang ketiga Lailatul Maghfirah akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini yang berjudul Dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, yaitu paman Rasulullah. Sementara khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah yaitu Abdul Abbas As-Soffah, yaitu pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Perlu diketahui bahwasannya Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam, yaitu selama 5 abad, dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan, antara satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas paman Rasulullah inilah nama ini disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Sekian presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Nuril Husain Aziz. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Ulil Albab ya. Selanjutnya yaitu periode dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu periode pertama atau periode yang dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah, di mana dalam periode ini diawali sejak Abu Abbas As-Saffah menjadi khalifah dan berjalan hingga 1 abad, dan pada akhirnya beliau meninggal dan digantikan yaitu Khalifah Al-Watsiq ya. Jadi yang kedua adalah periode lanjutan ya. Periode lanjutan ini yaitu periode di mana Khalifah Al-Watsiq tersebut meninggal dan berakhir ketika keluarga Buwayhihi bangkit memerintah. Sepeninggal Al-Watsiq, Al-Mutawakkil naik menjadi khalifah. Dan yang ketiga yaitu periode Buwayhihi. Masa ini dimulai dengan bangkitnya Bani Buwayhihi hingga munculnya Bani Saljuk. Kawasan Bani Buwayhihi mencakup Irak dan Persia Barat. Pada masa ini, jabatan kekuasaan Khalifah Abbasiyah secara de facto dipegang oleh Bani Buwayhihi. Jadi Bani Abbas itu keturunannya itu mulai hilang ya. Jadi dipegang alih oleh Bani Buwayhihi. Yang keempat adalah periode Saljuk. Pada masa ini diawali ketika suku Saljuk mengambil alih pemerintahan dinasti Abbasiyah dan mengontrol kekhalifahan Bani Abbasiyah pada tahun 447 Hijriah. Masa dinasti Saljuk berakhir pada tahun 666 Hijriah. Jadi lama sekali ya, berabad-abad tahun mereka menguasai, mengambil alih kerajaan dinasti Abbasiyah. Yaitu faktor-faktor pendukung kemajuan dinasti Abbasiyah. Dapat diketahui bahwa pada masa ini perkembangan pemikiran baik itu dalam segi intelektual maupun keagamaan itu berkembang sangat pesat sekali. Hal tersebut disebabkan pada masa ini adanya kesiapan umat Islam untuk menyerap berbagai budaya dan khazanah peradaban besar
dan melakukan perkembangan secara inovatif atau bertahap. Pada masa ini, umat Islam atas dukungan dari khalifah yang berkuasa terbuka terhadap seluruh umat manusia, walaupun itu non-Arab, sehingga sikap terbuka tersebut terhadap manusia non-Arab atau Mawali mengakibatkan masyarakat tersebut itu akhirnya mereka masuk agama Islam. Yang kedua adalah dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah seperti yang terjadi pada dinasti Umayyah. Jadi perbedaannya yaitu dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam, sedangkan dinasti Umayyah itu hanya fokus pada perluasan wilayah saja. Yang selanjutnya adalah adanya toleransi atau sikap menghargai, sehingga terjadi asimilasi antara bangsa Arab yang dari dinasti Abbasiyah dengan bangsa non-Arab atau bangsa Mawali yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Adanya asimilasi yang intens tersebut menyebabkan bangsa non-Arab secara tidak langsung banyak yang menganut agama Islam, dan akhirnya mereka masuk agama Islam. Akibat dari masuknya bangsa non-Arab masuk agama Islam tersebut, mereka memberikan saham bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi bangsa non-Arab tersebut ketika sudah masuk Islam, yaitu dia itu mau berkolaborasi dengan umat Islam, yaitu dengan cara mau memberikan sahamnya bagi pengembangan atau perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Materi berikutnya akan dilanjut oleh Mbak Lailatul Maghfirah ya. Melanjutkan pembahasan di atas, yaitu runtuhnya dinasti Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu persaingan antara bangsa Persia dan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas atau Al-Mansur pada tahun 754 Masehi yang bersekutu dengan Persia karena persamaan nasib di antara kedua bangsa itu yang pada masa dinasti Umayyah sama-sama tertindas. Dan setelah dinasti Abbasiyah berdiri, kecenderungan untuk berkuasa di antara kedua bangsa itu muncul. Dua, yaitu memburuknya ekonomi negara. Para menteri yang suka menghambur-hamburkan uang dan mengambil keuntungan dari pungutan pajak uang rakyat tanpa memberikannya pada Khalifah Al-Muqtadir, sedangkan kebutuhan negara semakin meningkat, tentara dan penjaga semakin banyak, mereka menuntut gaji dan keadaan pun semakin kacau. 3, yaitu konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan juga mengakibatkan persoalan kebangsaan mengalami perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Al-Mu'tazilah, Syiah, dan Sunni, dan kelompok-kelompok garis keras yang menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk menyatukan pahamnya. Gerakan-gerakan yang memisahkan diri. Sebab-sebab pecahnya dinasti Abbasiyah dan pemisahan dinasti-dinasti kecil karena penguasa Bani Abbasiyah lebih mementingkan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik. Persaingan antar bangsa, terutama Arab, Persia, dan Turki. Luasnya wilayah kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan, dan juga karena dipengaruhi oleh paham keagamaan seperti Sunni, Syiah, Mu'tazilah, dan lainnya. Akibat dari beberapa faktor itulah, banyak provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai
lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.